Dan kalau sudah dan berhasil, maka akan muncul tampilannya seperti ini ya. Ini saya hapus saja. Ini saya hapus ya, ini saya hapus biar kelihatan. Nah, ini ada animasinya teman-teman ya. Nanti ketika dipresentasikan itu juga akan ada animasinya. Selain itu, ini juga bisa kita putar arahnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kampus Tutorial. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semua sehat selalu dan rezekinya lancar. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu membahas mengenai kursus online mahir presentasi PowerPoint lengkap untuk pemula. Jadi ini sangat cocok bagi teman-teman yang ingin mempelajari PowerPoint untuk kebutuhan presentasi. Untuk video kemarin kita sudah membahas yaitu mengenai bab pertama ya, mengenal tampilan PPT. Ini sudah kita bahas. Untuk selanjutnya di bab kita masih di bab pertama, yaitu membahas mengenai menu insert ya. Di menu insert ini kita akan mempelajari apa saja sih yang bisa dimasukkan dan bagaimana cara memasukkan objek-objek ke dalam PowerPoint. Bagaimana caranya? Ikuti video ini sampai habis. Oke, kita masuk ke PowerPoint ya. Nah, ini ada menu insert ya. Di menu insert ini kita bisa memasukkan banyak sekali pilihan-pilihan ya. Mulai yang pertama, new slide. Ini sudah jelas tentunya new slide itu memasukkan atau menambahkan slide baru ke dalam presentasi kita. Misalkan saya menambahkan blank ya, jadi kosong ya. Di slide ketiga ini kosong isinya ya. Lalu ada reuse slide ya. Ini nanti teman-teman cek dulu di PowerPoint-nya ada reuse slide atau enggak ya. Ini apa sih reuse slide? Reuse slide ya, reuse slide. Kita klik saja. Reuse slide ini fungsinya untuk menambahkan slide yang pernah kita pakai mungkin kemarin tadi atau misalnya pernah dipakai di PowerPoint kita. Reuse slide sendiri itu nanti referensinya dari recent ini ya. Recent ini file-file PowerPoint yang sudah saya pakai, sudah saya buat atau sudah saya gunakan. Nah, ketika saya menggunakan reuse slide, misalkan saya ini ya, kemarin ini misalkan mau menambahkan daripada buka repot gitu ya, menambahkan ini kemarin kan saya buat tutorial ini ya, saya tidak perlu buka lagi PowerPoint-nya, cukup menggunakan reuse slide, lalu pilih presentasi yang mau dipakai, misalkan ini saya pilih ini, lalu saya klik ini, maka akan langsung masuk di sini. Jadi kita tidak perlu repot-repot copy paste ataupun membuka. Jadi langsung dari sini reuse slide, maka slide presentasi yang mau kita masukkan itu bisa langsung masuk ke sini. Seperti itu ya, mudah sekali bukan? Oke, selanjutnya. Nah, ini sampingnya ada tabel ya, tentu tidak usah dijelaskan, teman-teman sudah tahu ya. Untuk tabel ini untuk memasukkan tabel ke dalam presentasi kita. Untuk tabel ini tentunya mungkin kita butuh presentasi mengenai data-data, yaitu bisa menggunakan tabel. Oke, ini tidak kita bahas secara detail ya untuk masalah tabel. Tabel ini sebenarnya bisa loh dikombinasi dengan Excel ya. Oke, selanjutnya tabel, lalu ada picture ya. Picture ini fungsinya untuk memasukkan gambar ke dalam PowerPoint kita. Bisa melalui menu insert picture ataupun drag and drop, bisa langsung ya. Misalkan saya contohkan yang menu langsung melalui menu insert, pilih menu insert lalu picture, pilih di device. Nah, maka pilih gambar yang mau dimasukkan, misalkan ini, lalu klik insert.
Nah, seperti ini ya, maka bisa masuk di sini. Yaitu untuk menu insert. Kalau ada screenshot ya, screenshot ini jelas, jadi kita mau menambahkan screenshot mungkin dari layar lainnya. Ya, ini misalkan saya misalkan ini ya screenshot. Nah, saya klik. Nah, maka akan mengambil screenshot layar dari Windows lainnya. Lalu misalkan data, mungkin data apalah gitu. Data seperti itu. Misalkan gambar ini ya. Misalkan data gambar, misalkan data apa gitu ya. Misalkan ini. Misalkan ini atau ngambil dari mana lah ya. Daripada download dan lain-lain, kita bisa ngambil melalui langsung insert screenshot. Nah, ini ataupun ini ya, ini. Nah, ini ataupun kita bisa menambahkan melalui dari screen clipping ya. Kita klik. Nah, kita mau ngambil dari misalkan dari sini, misalkan ini ya. Misalkan ini saya pilih. Oke. Nah, maka akan masuk di sini. Ya, seperti itu ya. Saya delete ini ya. Jadi kita bisa mengambil area tertentu di dalam screenshot layar kita. Itu yang menu untuk screenshot. Ada foto album ya, ini kalau misalkan mau menambahkan foto album, tapi ini jarang ya. Lalu yang penting lagi ini ada save ini image, lalu ada menu illustration save ya. Save ini fungsinya untuk menambahkan shape atau bangun datar seperti persegi, lingkaran, segitiga, bintang, hati, bulan, bintang, dan lainnya ke dalam presentasi kita. Ataupun juga bisa menambahkan tombol ya, untuk tombol atau action button itu bisa kalian cek di paling bawah. Mungkin tombol next, back, home, seperti itu ada di bagian paling bawah seperti itu ya. Nah, untuk ini ya, untuk yang shape ini nanti kita bahas secara detail ketika kita mempelajari desain grafis ya, PowerPoint desain grafis, karena kalau desain grafis berkaitan dengan shape type seperti itu ya. Lalu ada juga icon. Untuk icon ini bisa teman-teman ketemukan kalau teman-teman menggunakan PowerPoint versi 365 ataupun versi 2019 ya. Untuk versi di bawahnya itu masih belum ada ya, kemungkinan belum ada. Kalau tidak percaya silahkan teman-teman cek versinya berapa, lalu cek ada icon atau enggak ya. Untuk icon sendiri ini sangat mudah ya. Ketika kita selain icon, misalkan saya butuh icon bayi, misalkan ini ada kebetulan ada bayi ya, saya beli, lalu saya klik insert ya, maka gambar bayinya akan ada di sini dan kita bisa merubah warnanya dengan cara ya langsung dirubah warnanya seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, itu bisa dirubah warna. Ini icon sangat penting sekali ketika kita membuat presentasi biar tampilannya lebih menarik, itu didukung dengan icon ataupun didukung dengan gambar. Lalu ada 3D model ya. Untuk 3D model sendiri ini menyediakan 3D model yang keren, istilahnya bagus lah ya, bisa diputar-putar dan bisa dianimasikan. Contoh ya, perlu contoh ini biar kelihatan. Mungkin kebutuhan, mungkin mau menjelaskan mengenai hewan-hewan ini ya. Ini ada animal, misalkan di sini ada T-Rex. Nah, dapat teman-teman lihat kalau teman-teman memakai versi 365 atau 2019 itu kalau ada gambar seperti orang berlari, ini maksudnya apa? Maksudnya 3D modelnya itu bisa bergerak atau ada animasinya. Contohnya ini ya, tadi T-Rex aja ya, misalkan ini T-Rex ya. Oh, 2, 1 aja, nanti berarti kita klik insert. Nah, ini perlu proses ya teman-teman, dan kita tunggu ya, sambil kita tunggu kita tidak bisa, kita tunggu sampai selesai. Dan kalau sudah
dan sudah dan berhasil, maka akan muncul tampilannya seperti ini ya. Ini saya hapus saja. Ini saya hapus ya, ini saya hapus biar kelihatan. Nah, ini ada animasinya teman-teman ya. Nanti ketika dipresentasikan itu juga akan ada animasinya. Selain itu, ini juga bisa kita putar arahnya seperti ini. Ya. Nah, ini akan menambah keren lah presentasi yang kita buat ya. Nah, ini ada T-Rex dan juga ada yang lain ya. Ada yang lain seperti ini ya. Saya ulangi ya. Insert 3D model, lalu pilih yang bagian bawahnya stock 3D model ya. Itu ada banyak teman-teman ya. Itu tadi all animate, jadi yang ada animasinya. Kita cek saja yang ada animasinya, keren-keren ya. Ini ada bumi, ada ikan, ada lebah. Jadi ada biologi seperti itu, pelajaran geografi, lalu dinosaurus, ada teknologi, ada hewan-hewan seperti ini. Dan ini yang ada animasinya. Kalau yang tidak ada animasinya lebih banyak lagi teman-teman. Misalkan animate for education, lalu ada emoji misalkan anatomy, toys, misalkan toys, kita cek toys itu ada apa saja, ada mainannya. Dan yang misalkan nih yang ini nih ada teman-teman yang bagus, diorama. Nah, ini diorama bagus teman-teman ya. Diorama ini nanti kelihatan realistis dan bisa kita putar-putar. Misalkan ini ya, kita klik insert. Ya, butuh insert lagi ya teman-teman. Kita tunggu saja sampai selesai. Oke, dan sudah keluar hasilnya teman-teman, sudah muncul. Ini tabelnya bikin gemes ini, saya delete aja ya. Jika saya delete biar kelihatan. Oke, di sini ini, lalu di sini ada diorama, saya perbesar ya teman-teman. Dan diorama ini nanti itu sebenarnya bisa dianimasikan teman-teman. Jadi selain bentuknya 3D seperti ini, bisa dianimasikan berputar ataupun yang lain ya. Nah, ini juga kita bisa putar teman-teman ya. Oke, ini dapat teman-teman lihat. Wow, kelihatan realistis kan? Nah, ini akan menambah menariknya presentasi yang kita buat. Nah, seperti ini. Bahkan ini ya, contoh ya, ini contoh. Saya perbesar. Ini diklik kanan. Bring to front. Ya. Sendiri, lalu ini saya perkecil, jadi dinonya sedang berlari di atas ini ya. Kalau belum sesuai ya disesuaikan saja seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, selain itu kita juga bisa, saya buat ini baru slide baru, ada smart art ya. Untuk smart art ini ya seperti diagram ya, teman-teman pilih ya, nanti ada banyak, misalkan ada teori ataupun ada apalah ya, itu teman-teman bisa memasukkannya melalui sini ya, misalkan kebutuhan presentasi apa gitu ya. Nah, ini tinggal kalian edit saja ya. Lalu ada smart art design, nah ini untuk mengedit smart art desainnya seperti apa, warnanya seperti itu ya. Lalu selain ada smart art, itu ada juga chart ya. Saya buat slide baru. Chart. Nah, untuk chart ini seperti ini ya, diagram ya chart ya. Kalau yang smart art ya itu sebagian ya. Nah, ini ada banyak, bisa teman-teman pilih ya, teman-teman sesuaikan sesuai dengan kebutuhan ya. Tinggal pilih saja mau yang mana yang dipakai, kita klik OK gitu. Lalu tinggal kita sesuaikan datanya. Datanya ini dari Excel ya. Oke, seperti itu. Lalu selain itu ada juga ini form add-in ya, add-in untuk menambahkan add-in. Lalu ada zoom, nanti kita bahas di video selanjutnya.
link atau action kita bahas di video selanjutnya, menambahkan link atau action. Lalu textbox ya, textbook. Nah, ini fungsinya untuk menambahkan teks ke dalam presentasi kita. Misalkan mau nambah judul, menambah teks, tinggal kita klik textbox ini lalu kita tulis yang mau dimasukkan. Ya, seperti itu ya. Untuk insert. Lalu ada juga slide number, date and time. Ini nih, header dan footer ya. Jelas judul footer ini untuk menambahkan misalkan header footer include on the slide date and time. Jadi menambahkan hari dan tanggal ya. Slide number, footer seperti itu. Slide number menampilkan nomor halaman, footer misalkan kampus tutorial. Footer itu jelas dari namanya footer, nanti munculnya di bawah seperti itu all. Nah, dapat teman-teman lihat di sini ada kamus tutorial, lalu ada di sini bawahnya ada apa ini? Ada hari dan ini ada nomor halaman. Itu ya fungsi dari footer. Lalu kalau word art ini fungsinya untuk menambahkan word art ke dalam presentasi kita ya. Word art itu apa? Seni ini ya, teks yang berbentuk. Nah, itu namanya word art. Mungkin temanya misalkan temanya seperti ini ya. Jadi teksnya biar tidak monoton hanya hitam seperti itu. Misalkan dihiasi biar seperti 3D ataupun mempunyai bayangan ataupun mempunyai garis tepi atau warna-warna yang menarik, itu kalian bisa menambahkan word art ya. Selain itu di word art sendiri juga ada efeknya ya, kalian teks sendiri di sini ada banyak ya. Oke, itu untuk teks slide. Oke, lalu ada simbol ya. Untuk simbol ini ada dua ya, ada equation atau rumus atau ada simbol ya. Untuk equation ini misalkan teman-teman mengajar matematika mau menambahkan rumus seperti A pangkat 2 plus B pangkat 2 seperti ini ya, tinggal kita klik saja, maka nanti kita bisa memasukkan rumus ke dalam presentasi kita ya. Ini teman-teman sesuaikan saja ya, jadi tidak perlu repot-repot ya. Ini lalu ada juga simbol ya. Simbol ini fungsinya untuk menambahkan simbol ke dalam presentasi kita. Simbol ada banyak, alpha, beta, gamma, copyright seperti ini, copy seperti itu ya. Tinggal kalian pilih lalu klik insert, maka otomatis akan menambah. Ini saya mau nambah C atau beta, alpha ya, misalkan alpha. Klik insert maka alpha akan masuk ke dalam ini, ke dalam PowerPoint kita. Lalunya bagian sini itu ada video ya. Video ini fungsinya untuk menambahkan video ke dalam presentasi kita. Untuk video sendiri ada this device, itu video yang ada di komputer kita. Stok video untuk ini ya, stok video yang ada ataupun online video ini ngambilnya online. Misalkan kita ngambil dari this device atau ini ya, atau dari komputer kita, misalkan ini device. Nah, ini ada misalkan ini. Nah, ini ukurannya kecil ya. Klik insert. Oke, seperti ini. Saya cut ya. Saya pindahkan di slide baru saja biar kelihatan seperti ini. Nah, kita coba play. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa menambahkan video ke dalam ini, ke dalam presentasi kita ya. Nah, ini kan kenapa kok kosong ya? Kita bisa mengatur juga tampilan videonya. Misalkan di sini ada video format, lalu ada poster frame ya. Ini misalkan saya menambahkan current frame misalkan. Oke, seperti ini. Nah, maka nanti thumbnailnya itu yang kelihatan yang sudah kita pilih tadi, itu ya, untuk format video. Nah, selain itu kita juga bisa menambahkan yang namanya audio ya.
Untuk audio ini, misalkan teman-teman mau menambahkan lagu, misalkan di presentasinya ditambah lagu ataupun ditambah instrumen seperti itu bisa ya. Klik audio, lalu pilih audio on my PC ataupun record audio. Misalkan kalau record audio gitu ya, kita klik record audio. Misalkan ya ini record sound ya, kita klik yang ini. Klik cek 1 2, ini adalah waktunya dan ini sedang proses perekaman. 1 2 3, ini mau mencoba audio record. Kalau sudah, klik ini untuk stop, lalu saya klik play. Klik cek 1 2, ini adalah terdengar kan? dan ini sedang proses perekaman. Oke, maka di sini akan muncul audionya. Itu kalau yang pakai record. Ada juga yang audio on PC, misalkan untuk kebutuhan presentasi itu biar bagus gitu ya, kita tambahkan audio. Tetapi kalau presentasi jarang sih, kadang-kadang malah mengganggu konsentrasi ya, mungkin. Tapi kalau yang sering itu mungkin teman-teman ketika editing video, membuat intro ataupun apalah, itu sering menambahkan audio ya. Ini saya tambahkan, ini misalkan ini ya, bisa tumpuk ya. Jadi simbolnya seperti ini teman-teman ya. Simbolnya ini, kita bisa play. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk menambah audio. Lalu untuk audio ini kita bisa mengcustom atau membetulkan atau mengeditnya. Untuk yang bisa diedit di dalam PowerPoint itu ada batasannya, yaitu memotong, membuat fade in fade out, mengatur volume. Caranya gimana? Klik ini, klik audionya, lalu sini pilih playback. Untuk playback di sini akan ada beberapa menu pilihan. Frame audio ya, itu fungsinya untuk memotong ya, memotong. Jadi misalkan mulainya dari sini, selesai di sini. Kita play. Oke gitu ya, ini untuk awalan, yang merah untuk akhiran. Klik OK, seperti itu. Lalu fade in fade out itu apa? Fade in fade out ini fungsinya untuk ini loh ya, ketika misalkan slide mau habis atau video mau habis, itu kan kadang-kadang suara dari keras lama-lama mengecil hilang. Nah itu namanya fade in sama fade out. Kalau fade in yang di atas ini fungsinya ketika mau mulai itu mulai dari suara kecil menuju ke suara keras, seperti itu. Biasanya lebih sering digunakan itu yang adalah yang fade out. Jadi yang awalnya suaranya keras lama-lama menjadi kecil atau hilang. Jadi terlihat smooth, kelihatan bagus. Lalu ada juga volume. Menu volume ini adalah suaranya ya. Mungkin ketika kita sedang melakukan presentasi ya, itu kita bisa mengatur suaranya ini. Misalkan medium, low, atau mute tanpa suara. Lalu startnya, untuk start misalkan automatically. Jadi ketika slide ini masuk, maka suaranya akan langsung bermain atau langsung play gitu ya. Nah, seperti itu ya. Oke, lalu insert lagi screen recording. Yang screen recording nanti kita bahas di video selanjutnya teman-teman, yang membahas mengenai screen recording. Lalu ini ada juga Cameo. Nah, Cameo ini fungsinya untuk menambahkan ini ya, gambar dari kamera kita. Nah ini teman-teman ya, ini ada gambar saya yang muncul di pojok slide. Oh masih gelap, ini saya terangkan dulu. Oke, jadi kelihatan lebih bagus ya. Jadi kalau teman-teman memakai yang fitur ini, kalian harus mungkin menyalakan lampunya ya, biar di sini jelas seperti itu ya. Ini fungsi Cameo, kamera format. Nah, misalkan dibuat lingkaran, oke, buat seperti ini, keren sekali bukan? Jadi ini teman-teman nanti yang buat media pembelajaran seperti itu ya, itu kalian bisa memakai Cameo ini ya. Nah ini ada beberapa pilihan, ada bentuknya kamera shape, misalkan bentuknya love. Oke, jadi seperti ini ya.
Ada banyak format yang bisa teman-teman pilih ya. Oke. Nah, ini normal lingkaran saja ya. Oke, ini untuk Cameo ya. Ini fungsinya untuk menambahkan kamera dari webcam di laptop kita ke dalam presentasi. Mungkin teman-teman presentasi online ataupun sedang rekaman menggunakan screen recording itu memakai Cameo ini juga bagus ya, biar lebih meyakinkan juga. Oke, itu ya teman-teman untuk video kali ini, yaitu bagaimana cara membahas mengenai bab 1 mengenai menu insert di PowerPoint. Untuk selanjutnya kita akan membahas yaitu menu button ya namanya ini. Mintanya tombol ya. Membahas mengenai tombol di PowerPoint. Oke, bagaimana videonya? Kita ikuti video selanjutnya. Oke, itu untuk penjelasan video kali ini. Jika ada kesulitan, silahkan teman-teman bertanya di kolom komentar. Atau mungkin ada perlu yang disampaikan, silahkan tulis saja ya. Oke, semoga bermanfaat. Silahkan teman-teman coba, teman-teman praktekkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.